Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan prototipe solusi berbasis alam atau biasa disebut nature based solution untuk mengatasi intrusi air laut di Kota Pontianak. Nah, Pontianak adalah kota dataran rendah yang dilalui Sungai Kapuas dan sangat rentan terhadap masuknya air laut ke dalam sungai, terutama saat musim kemarau. Dampaknya, air PDAM ini jadi payau. Bahkan kadar garamnya ini pernah mencapai 1000 ppm, yang dimana itu jauh di atas ambang batas aman. Nah, ini tuh mengganggu ketersediaan air bersih bagi warga Pontianak itu sendiri. Tapi menariknya, masyarakat Pontianak ini punya kebiasaan untuk menadah air hujan sebagai bentuk adaptasi lokal. Dari sini kami mengembangkan konsep solusi yang memadukan pendekatan NBS tipe 1 dan tipe 3, yaitu dengan melindungi kawasan mangrove alami di muara sungai dan membangun kampung tangguh air sebagai ruang edukasi dan adaptasi komunitas. Nah, dengan mengandalkan kekuatan alam dan partisipasi masyarakat, solusi ini diharapkan mampu untuk memperlambat intrusi air laut secara alami dan juga meningkatkan ketahanan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu intrusi air laut. Secara harafiah, intrusi air laut adalah peristiwa masuknya air laut ke dalam sistem perairan air tawar, seperti sungai atau aquifer, yang dimana menyebabkan peningkatan kadar garam atau salinitas pada air di wilayah tersebut. Dalam konteks Sungai Kapuas kecil di Kota Pontianak, fenomena ini terjadi ketika volume aliran air tawar dari hulu menurun secara signifikan, khususnya selama musim kemarau berkepanjangan. Penurunan debit aliran air tawar ini menyebabkan tekanan hidrolik, yang dimana air laut lebih dominan, sehingga air laut dapat masuk lebih jauh ke arah hulu sungai. Wilayah yang terdampak oleh intrusi air laut di Sungai Kapuas kecil terutama meliputi kawasan muara hingga beberapa puluh kilometer ke arah hulu sungai, termasuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Daerah ini sangat bergantung pada Sungai Kapuas sebagai sumber air baku utama, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri, pertanian, maupun penyediaan air bersih oleh perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum. Berdasarkan data penelitian, intrusi air asin dapat mencapai hingga 50 km dari muara Sungai Kapuas kecil saat musim kemarau panjang, yang mencakup sebagian besar wilayah administrasi Kota Pontianak dan bahkan bisa mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya di Kalimantan Barat. Masyarakat Kota Pontianak memiliki kebiasaan menadah air hujan untuk keperluan sehari-hari. Kebiasaan ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal saja dalam memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menjadi salah satu solusi alternatif saat terjadi intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau. Intrusi air laut di Kota Pontianak, khususnya Sungai Kapuas kecil, merupakan bentuk bencana lambat atau slow onset disaster, yang dimana urgensi penanganannya seringkali kurang mendapat perhatian karena dampaknya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang perlahan seiring berjalannya waktu, terutama selama musim kemarau yang panjang. Sebagai sumber utama air baku di Kota Pontianak, terganggunya kualitas air Sungai Kapuas ini akibat intrusi berdampak langsung terhadap ketahanan air kota, baik untuk konsumsi rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan industri, maupun pertanian. Baik, kita masuk ke business as usual atau BAU. Nah, jadi dampak dari intrusi air laut ini akan berdampak pada beberapa jangka. Yang pertama itu ada jangka pendek, yaitu sekitar 1-2 tahun, yang dapat mengakibatkan yang pertama air PDAM itu terasa payau dan tidak layak konsumsi. Yang kedua, krisis air bersih lokal terutama bagi kelompok yang rentan. Yang ketiga itu juga ada ekosistem itu terganggu dari ikan dan mikroorganisme lainnya itu bisa mati. Terus juga ada jangka panjangnya itu sekitar lebih dari 5 tahun.
Nah, yang pertama itu dampaknya yang terasa itu yang pertama adalah intrusi meluas ke daratan dan sistem irigasi itu jadi rusak. Terus yang kedua ada tanah jadi asin, hasil pertanian pun akan berdampak menjadi menurun. Terus yang ketiga itu adalah infrastruktur air itu cepat rusak, sehingga dapat menimbulkan masalah baru yaitu biayanya dapat meningkat. Terus yang terakhir itu adalah potensi konflik sosial karena air semakin langka. Nah, dari dampak intrusi air laut ini, jadi ada nih beberapa aspek yang terdampak. Yang pertama itu adalah lingkungan. Aspek lingkungan itu berdampak dari ekosistemnya. Jadi ekosistemnya itu dapat rusak dan erosi itu dapat meningkat. Terus yang kedua dari aspek sosial itu adanya kesenjangan dan krisis kesehatan. Terus juga ada dari infrastruktur itu adalah korosi pipa dan pompa. Terus juga ada dari aspek ekonomi juga terdampak, itu dari pertanian dan perikanan itu dapat merugi. Terus juga ada aspek dari tata kelola, yaitu lemahnya integrasi kebijakan. Dan terakhir itu dari aspek iklim, yaitu bencana itu lambat laun akan semakin sering. Baiklah, selanjutnya saya Ayu Ristika Putri akan menjelaskan tentang solusi berbasis alam atau Nature Based Solution. Berdasarkan NBS tipe 1, strategi pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemetaan ekosistem yang masih alami, kemudian menganalisis fungsi dan kontribusinya terhadap penanganan intrusi. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan melakukan penetapan kawasan lindung atau zona konservasi ekosistem kritis di sekitar wilayah hilir Sungai Kapuas. Langkah tersebut dapat didukung juga dengan monitoring oleh komunitas sekaligus melakukan rehabilitasi sedikit demi sedikit. Secara keseluruhan, kombinasi ketiga lapisan ini menciptakan sistem buffer zone alami yang dapat menghambat laju masuknya air laut, menurunkan kadar salinitas secara lokal, serta melindungi ekosistem tepian sungai dari kerusakan akibat intrusi. Selain itu, bioengineering ringan ini juga mudah diaplikasikan, ekonomis, dan minim dampak ekologis negatif dibandingkan struktur beton konvensional. Jadi berikut ini adalah wilayah delinasi dari studi kasus kelompok kami. Baik, berikut ini adalah wilayah konservasi yang dapat dilakukan dari strategi dan pengembangan ini. Baik, berikut ini adalah wilayah dari strategi dan pengembangan yang akan kami lakukan. Selanjutnya kita masuk dalam konsep prototype. Prototype ini mengusung konsep struktur bioengineering ringan yang ramah lingkungan dan bersifat adaptif terhadap karakteristik Sungai Kapuas kecil. Fokus utamanya adalah memperlambat laju intrusi air laut melalui pendekatan fisik alami di sepanjang tepi sungai tanpa mengganggu jalur transportasi air yang dimana merupakan aktivitas utama di kawasan ini. Sistem ini menggabungkan 3 elemen utama yang sangat penting yang mendukung secara fungsional dan juga ekologis. Berikut adalah 3 elemen utama dari konsep struktur. Yang pertama adalah bioengineering ringan, yaitu pagar penghambat gelombang, atau yang dikenal dengan bio-wave barrier, yang dimana materialnya merupakan bambu atau sabut kelapa yang dipasang sedikit menjauh dari tepi sungai, sejajar dengan arah aliran air Sungai Kapuas, yang fungsinya memperlambat dan mengurangi gelombang air laut atau gelombang dari kapal atau perahu sebelum mencapai tepian. Yang kedua adalah karung tanah atau biomasa, yang dimana materialnya yaitu karung goni berisi tanah, sekam, jerami, atau bahan organik lain yang diletakkan di balik pagar penghambat gelombang, dipasang lebih dekat dengan dasar sungai, yang dimana fungsinya menangkap sedimen yang terbawa air, mempercepat pembentukan tanah baru atau sedimentasi alami, yang dapat menguatkan dasar sungai. Dan yang terakhir adalah coir logs, atau silinder sabut kelapa. Materialnya, silinder padat dari sabut kelapa berbentuk seperti gulungan panjang. Letaknya tepat di tepian darat sungai dengan fungsi menahan erosi pada tebing sungai, memperlambat aliran permukaan, dan juga menjadi media tumbuh vegetasi penahan atau biostabilisasi.
Selanjutnya kita masuk ke bagian strategi aksi dan kolaborasi, yang dimana Kota Pontianak telah memikirkan alternatif untuk mengantisipasikan jika air laut kian meningkat, yaitu dengan cara mempersiapkan intake penepat. Tetapi untuk saat ini intake penepat masih belum digunakan. Dalam rencana implementasi di Kota Pontianak, yang dimana strategi implementasi konsep struktur bioengineering ringan dibagi ke 3 tahapan waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, agar pelaksanaannya dapat terukur, bertahap, dan berkelanjutan. Setiap tahapan dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekologis masyarakat pesisir Sungai Kapuas Kecil dan mendorong partisipasi aktif warga. Pada jangka pendek, yakni 0-1 tahun, yang berfokus pada 1. Sosialisasi dan edukasi, 2. Peninjauan dan perencanaan kawasan konservasi hutan mangrove, 3. yaitu pelatihan teknis sederhana tentang tata cara membuat dan memasang pagar penghambat gelombang dari bambu atau sabut kelapa. Pada tahapan jangka menengah, yakni 2-3 tahun, yang berfokus pada 1. Kegiatan diperluas ke wilayah sungai lainnya secara bertahap, 2. Pengumpulan bahan lokal seperti sabut kelapa, bambu, dan karung goni, 3. Kelompok masyarakat pengelolaan sungai yang dilatih untuk merawat struktur bioengineering. Yang keempat, yaitu edukasi lanjutan, dilakukan secara rutin. Yang kelima, ada penetapan kawasan konservasi mangrove pada kawasan yang telah ditinjau. Pada jangka panjang, yakni 4-5 tahun, yang berfokus pada 1. Diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RT/RW Kota Pontianak. 2. Dibentuk zonasi Grand Corridor sebagai ruang terbuka hijau penyangga intrusi air laut. 3. Dikembangkannya program edukatif sekolah sungai yang mengajarkan tentang konservasi air. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi dampak struktur. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan stakeholder. Dalam upaya memahami dan mengatasi permasalahan intrusi air asin di aliran Sungai Kapuas Kecil, berbagai pihak atau stakeholder memiliki peran yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Yang pertama, ada peran pemerintahan Kota Pontianak yang berperan pertama, menyusun kebijakan lokal yang mendukung implementasi NBS. Kedua, merencanakan dan mengintegrasikan NBS dalam rencana tata ruang wilayah. Ketiga, memfasilitasi kolaborasi antara pihak. Kedua, ada peran Balai Wilayah Sungai Kalimantan I yang berperan 1. Mengelola wilayah sungai secara teknis. Kedua, melakukan pemantauan kualitas air dan intrusi air laut. Ketiga, mendukung teknis restorasi ekosistem pesisir dan vegetasi riparian. Ketiga, ada peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berperan 1. Memberikan kebijakan nasional terkait adaptasi ke perubahan iklim. Kedua, menyediakan pendanaan dan pendampingan teknis program NBS. Keempat, ada peran lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama berperan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program NBS. Ketiga, memberikan edukasi dan advokasi lingkungan. Yang kelima, ada peran perguruan tinggi yang berperan pertama melakukan penelitian lokal terkait intrusi air laut dan NBS. Ketiga, memberikan rekomendasi berbasis akademik. Yang ketiga, ada meningkatkan kapasitas SDM lokal. Keenam, ada peran masyarakat lokal. Yang pertama, menjadikan pelaku utama dalam pelaksanaan dan pemeliharaan NBS, seperti penanaman mangrove atau vegetasi riparian. Kedua, ada menyiapkan aspirasi dan kearifan lokal. Ketujuh, ada peran sektor swasta atau pengembangan industri CSR perusahaan.
Yang pertama berperan satu, berkontribusi melalui skema CSR atau investasi hijau. Dua, menerapkan praktik ramah lingkungan di wilayah sekitar sungai. Kedelapan, ada peran media lokal dan nasional. Yang pertama berperan mempublikasikan isu-isu intrusi air laut dan solusi NBS. Kedua, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya peran alam dalam mitigasi perubahan iklim.